Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhanlah yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan yang menuntun kita boleh ada di hari yang baru ini. Karena itu marilah dengan sukacita iman kita menghadap hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau berkenan menuntun kami boleh menikmati hidup di hari yang baru ini. Kembali kami datang menghadap Engkau, kami mau menikmati persekutuan, mendengar firman Tuhan yang akan senantiasa meneguhkan iman kami, mendorong kami untuk dapat menjalani hidup di hari ini melakukan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya firman Tuhan yang akan diperdengarkan di saat ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan dalam 1 Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan di hari ini, waspadalah terhadap pengajar palsu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja dalam perkembangannya dari masa ke masa sering menghadapi tantangan dengan adanya orang atau kelompok atau sekte yang bermunculan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mereka ini disebut pengajar sesat atau pengajar palsu karena apa yang mereka ajarkan bertentangan dengan ajaran yang sesungguhnya, bertentangan dengan dogma Kristen. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam bagian Alkitab ini mengingatkan Timotius akan adanya pengajar-pengajar sesat dalam persekutuan jemaat di Efesus. Secara khusus ayat 7 yang kita baca hari ini, Paulus menyebutkan bahwa ada orang-orang yang hendak menjadi pengajar hukum Taurat. Orang-orang ini berusaha menonjolkan peranan hukum Taurat dalam ajaran mereka, yaitu sebagai alat pembenaran dan jalan keselamatan. Mereka pun begitu menekankan berbagai larangan dan pantangan yang harus dipatuhi. Mereka melupakan kasih sebagai inti dari hukum Taurat. Ini kita bisa bandingkan dengan perkataan Yesus dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 tentang hukum yang terutama. Nah, menurut Paulus, para pengajar ini tampil penuh percaya diri. Mereka berlagak seperti pengajar, tapi sebenarnya mereka sendiri tidak mengerti apa yang mereka ajarkan. Seakan-akan Paulus mau mengatakan, mereka mengajar dengan gaya yang begitu meyakinkan, tapi isi ajaran tidak berbobot, tidak berguna, karena menyimpang dari ajaran yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para pengajar palsu, meskipun mereka terlihat mendasarkan pengajaran pada kitab suci, tapi sebenarnya bukan Tuhan yang jadi pusat pemberitaan mereka, melainkan diri mereka sendiri. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit sudah pernah mengingatkan bahaya nabi-nabi palsu yang tampil seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Karena itu saudaraku, firman Tuhan hari ini memberi peringatan kepada kita semua agar waspada atau berhati-hati dengan adanya pengajar-pengajar palsu yang bisa menyesatkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kita diingatkan untuk berpegang teguh pada ajaran yang benar yang sudah kita terima. Mari kita bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dalam doa, kita sediakan waktu untuk membaca Alkitab, mendengar, belajar firman Tuhan setiap hari. Kita rajin beribadah agar supaya kita tidak mudah terpengaruh pada ajaran-ajaran yang menyimpang. Tuhan Yesus kiranya akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah Tuhan akan selalu menolong kami, supaya dalam menjalani kehidupan beriman, kami akan tetap berpegang pada ajaran yang benar yang sudah kami terima. Dengan tuntunan hikmat Tuhan, kami dapat membedakan mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mana ajaran yang salah yang hanya akan menyesatkan kami dan menjauhkan kami dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan membentengi kami, karena dalam kehidupan berjemaat, kami harus berhadapan dengan tawaran-tawaran, dengan pilihan-pilihan, tapi juga dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya begitu meyakinkan, tapi sebenarnya bisa membawa kami pada jurang kebinasaan. Kiranya firman ini akan selalu meneguhkan iman kami untuk tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, agar supaya kami tidak mudah terpengaruh untuk mengikuti ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, diberkati setiap orang yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini. Ketika Tuhan dapati di antara saudara-saudara kami ada yang mengalami berbagai tantangan dan pergumulan dalam bentuk apapun itu, kami mohon Tuhan kiranya memberikan pertolongan, dan setiap orang yang menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan karena berkat Tuhan, baik umur panjang ataupun kesuksesan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, atau dalam bentuk apapun, kiranya Tuhan akan selalu memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kiranya segala bentuk pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike akan selalu diberkati Tuhan. Program-program yang disiarkan melalui YouTube multimedia Gemim Bukit Moria Rike kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan segala aktivitas kami di hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesediaan saudara mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Selamat beraktivitas, tetaplah berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.